Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Wahyudi, Guru SD Negeri 2 Sadabulan, Kecamatan Sadan, Kabupaten Kebumen, akan melaksanakan studi tiru ke SD Negeri Cangkring tentang pengolahan sampah organik untuk menjadi pupuk organik cair. Untuk lebih jelasnya, kita akan menuju ke SD Negeri Cangkring, Kecamatan Sadan, Kabupaten Kebumen. Mari. Setelah tadi kita melewati jalan turun naik gunung turun jurang tadi, sampailah kita di SD Negeri Cangkring. Kita di sini bertemu dengan para bapak gurunya, yaitu para ahli dalam pengolahan sampah, terutama sampah organik di sini. Ya, kita bertemu dengan yang pertama ini ada siapa Pak? Perkenalkan Pak. Ribut Kudoro. Ya, di sini Pak Eko Budi Darmawan. Adi. Ya, baik. Di sini adalah para guru-guru yang telah aktif melaksanakan pengolahan sampah, khususnya sampah organik yang diolah menjadi pupuk organik cair, ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa awali penjelasan dari Pak Eko, bagaimana nih Pak Eko? Terima kasih. Yang pertama, selamat datang pada rekan saya Pak Selamat Wahyudi yang sudah kroyo-kroyo datang ke SD Negeri Cangkring. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih tentunya atas rahipun panjenengan. Ya, baik dari SD Negeri Cangkring, guru kami, guru kita serekan bersama dalam pelaksanaan tentunya dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Awalnya kurikulum merdeka itu kan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu dari situ saya berinisiatif itu dalam proyek itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Di dalam gaya hidup berkelanjutan itu kan ada di situ ada berkaitan dengan sampah dekomposer, atau saya lebih mengenalnya itu adalah ember tumpuk. Itu untuk mengolah sampah organiknya. Mendengar ada istilah ember tumpuk ya. Ini Ya. saya tertarik sekali dengan media tersebut ini. Nanti bagaimana cara membuat ataupun cara pembuatannya nanti mungkin bisa dijelaskan oleh panjenengan untuk pembuatan dari media untuk pembuatan pupuk organik cairnya itu menggunakan ember tumpuk itu bagaimana ya. Untuk pembuatan ember tumpuk itu bisa nanti kita bisa berkeliling, bisa melihat nanti. Terima kasih atas ketertarikannya. Iya. Utamanya itu tertarik. Iya. Baru kita eksekusi. Itu pembuatan ember tumpuk adalah yang namanya ember tumpuk, dari bahasa ember tumpuk berarti ember yang ditumpuk. Iya, betul. Nanti kita bisa melihat dan bagaimana cara membuatnya dalam kehidupan, yaitu manfaatnya yang pertama yang jelas pada lingkungan itu menjadi bersih. Iya, betul kan bersih. Ya, sebelum sampah dibuang ke TPA tempat pembuangan air itu biasanya kan menumpuk. Daripada menumpuk itu kan ada wadahnya, alangkah baiknya ada wadah. Di situ manfaatnya satu, tidak berbau. Walaupun kita taruh di manapun, di dekat kita lalu lalang, insya Allah tidak akan berbau. Jadi sampah itu tidak menimbulkan bau busuk ya Pak ya? Tidak menimbulkan karena tertutup. Berikutnya yaitu kita mendapatkan pupuk. Mendapatkan pupuk ada dua buah pupuk. Yang pertama pupuk cair atau yang lebih dikenal dengan POC, pupuk organik cair. Yang kedua adalah pupuk padat. Berikutnya yaitu yang namanya makrot. Makrot itu adalah sejenis belatung yang Sebagai pemulih ya itu sebagai pemulih yang dihasilkan dari lalat yang disebut dengan lalat BSR, black soil gitu, black soil broiler apa ya,
berubah-ubah yang akan menghasilkan maggot. Selain maggot itu sebagai pengurai, itu maggot dimanfaatkan sebagai makanan ternak kita. Bisa untuk makanan ternak Bisa juga ya. untuk makan ternak, terutama unggas. Unggas. Ya, baik nih Pak Eko, tadi Ya. saya penjelasan tentang pembuatan ember tumbuk ya. Ya. Saya ini sangat tertarik dan saya ingin mengetahui ini bagaimana cara pembuatannya supaya nanti bisa kita melakukan pengaplikasian pembuatan pupuk organik cair itu dari proses pembuatan ember tumbuknya sampai selesai kepada menghasilkan pupuk organik cair, dan begitu juga untuk pemanfaatannya Pak berikut ya. Ya, pemanfaatannya nanti untuk seperti apa? Ya, mari kita saksikan untuk cara pembuatan dari ember tumbuk sampai pengolahan pupuk organik cair. Mungkin bisa dijelaskan cara pembuatan media ember tumbuk ini untuk pembuatan pupuk organik cair. Yang pertama, kita sediakan ember lengkap dengan tutupnya, gitu. Berarti ada 2 ember ya Pak ya. Ada 2 ember ini, ada 2 ember lengkap dengan tutupnya. Kemudian ada keran, itu. Kemudian alatnya yaitu bor, bisa paku, bisa solder, ataupun alat yang untuk melubangi. Intinya ember yang pertama ini, ember yang atas ini adalah ember atas ya. selaku ember yang Penampung atas. sampahnya tadi Iya, ya. penampung sampahnya. Yang pertama kita lubangi bawah ember ini, kita lubangi. Oh, Ya, dilubangi menggunakan bor, bisa menggunakan paku, bisa menggunakan solder. Kita lubangi sesuai selera. Intinya lubang ini adalah tempat sebagai tempat untuk peresapannya. resapan iya. ataupun air untuk bisa turun. Ada lubang lagi. Ini lubang. Ini lubang samping ya, ini lubang. Iya. Ini fungsinya untuk apa? Fungsi ini lubang ini adalah, ini ada 2, 1, 2. Fungsinya ini adalah untuk memasukkan lalatnya, lalat BASF itu. Lalatnya dari mana ini? Lalatnya ini masuk dari sini, lewat sini. Lewat sini. Secara alami ya Pak ya? Secara alami. Oh, tidak dicarikan dimasukkan itu ya. Tidak. Masuk alami. Lalatnya ini untuk apa ini Pak? Ini Nah, lalatnya ini. lalat itu sangat berfungsi, sangat baik dan sangat membantu. Lalat fungsinya adalah sebagai pengurai. Nanti lalat itu di sini bertelur di sampahnya, bertelur menjadikan sebuah maggot. Nah, maggot itu yang membantu mengurai sampah yang ada di ember ini. Lalatnya beda dengan lalat yang di itu ya Pak, yang Sama-sama itu beda. beda ya. Alatnya itu berbeda. Kalau di ember tumpuk yang datang biasanya adalah lalat BASF. Kemudian ini tinggal ditutup saja. Ini untuk tutupnya yang Nah, atas ya. Tutup atas. Ini tutupnya rapat. Rapat. Tutup rapat. Ini ember. Rapat. Kemudian ember yang kedua kita beri lubang untuk menaruh keran. Ini ember kedua tidak dilubang karena ini yang ember yang Penampungan. bawah atau yang kedua untuk menampung air lindinya, air resapannya. Cara melubangi bisa menggunakan bor, apapun alat yang bisa untuk melubangi. Dengan keran itu kurang lebih 2 cm. Maksud Jangan- diberi jarak dulu Pak. Nah, fungsinya supaya air lindi itu ada endapannya. Oh, nambah-nambah Iya, ya. ada endapannya, anak neb-nebannya. Itu supaya mikroba-mikroba tersebut ketika air POC ini dipanen tidak habis, mikrobanya tidak habis terpanen. Masih ada yang tersisa di dalam ya. Iya. Untuk pengurus berikutnya ya. Oh, masih bisa. Ini yang kedua. Kemudian tutupnya di lubang. Lubangnya sesuai dengan ini. Kita taruh ini fungsinya untuk menaruh Menahan ember Menahan. atau ini menahan ember yang pertama atau yang di atas. Ini di lubang Sebagai penahan ini. sebagai penahan. Supaya Ini cara melubanginya itu bisa menggunakan cutter, bisa menggunakan gergaji. oh ya. Lebarnya ini sesuai dengan lebar ember yang dasar supaya rapat, air tidak mudah untuk masuk. Gitu. Oke, setelah semuanya sudah selesai, cara merakitnya kerannya dipasang.
biasa, kita memasang keran seperti biasa. Kalau membeli keran itu yang ada apanya namanya? Ini seal. Ada sealnya. Biasanya di toko bangunan kalau kita beli keran tidak dibawakan. Ini diminta saja. Pasti beri. Seal karet ya. Iya, sealnya ini sebagai ya penahannya ini. Ini terpasang. Nah, setelah ini dipasang, baru tutup yang tadi sudah dilubang kita masukkan yang kencang. Setelah ini sudah kencang, ember yang atas ini dimasukkan, tinggal memasukkan saja. Nih, nah, seperti ini bentuk yang sudah jadi, dan ini adalah sudah umurnya sudah 1 tahun. 1 tahun, Ya, luar biasa. Sudah 1 tahun di depan pintu. Alhamdulillah tidak ada yang komplain. Iya. Makanya tidak bau. Bau. Ya. Ternyata iya loh. Ini Sudah berbau ini. setelah itu tinggal kita Oh, memasukkan ini lalatnya nih, Pak. ini. Ini lalatnya nih, Pak. Ini Mana-mana? lalat Ini nih. BSF. Ini layar BLS-nya kayak gini nih. Tentara Oh, hitamnya. tentara hitamnya ini. Ini biasanya lolut. Soldier. Ya, ini lolut. Oh iya, beda ternyata. Itu yang menghasilkan maggot ya Pak? Iya, yang masalah maggot sebagai pengurai sampahnya. Ini Ini black magotnya nih, Pak. Ini Magotnya. sampah-sampah organik Maggot, kita bukan masukkan. Iya, Nah. ini Ini adalah magotnya ini. maggot atau Luar biasa. ya, Bisa buat pakan ternak juga ini ya yang tadi bisa. disampaikan. Ya, gas, terutama gas. Ini yang namanya magot ini. Geli bro. Ini berbeda dengan lalat yang hijau. Oh. Maggotnya berbeda. Beda ya. Ini beda. Lebih besar juga. Lebih besar, lebih keras. Ini kita masukkan bisa setiap hari. Iya. Serta kita akan mendapatkan yang namanya pupuk, yaitu pupuk padat tadi yang ada di atas, kemudian yang ada di bawah ini adalah penampung POC-nya. Oh, ini udah Pupuk cair. Ya, Oh, banyak ya, Pak, ini ya? sudah karena umurnya Ya, sudah di- 1 tahun lebih. Oh, Ini di- sudah panen 2 kali. Kira-kira itu bisa dipanen ini berapa bulan sekali ya, Pak? Itu yang panen awalnya ini, Pak. Oke, untuk panen awalnya pertama kali panen itu minimal 2 bulan. Iya. Mengapa 2 bulan boleh baru dipanen lindinya atau pupuk cairnya? Karena kurun waktu 2 bulan ini adalah mikroorganisme yang ada di dalam cairan ini sudah bereaksi, sudah memperbanyak mikroorganisme. Itu 2 bulan. Itu dipanennya seperti Oke, apa? cara panennya ini. Cara panennya bisa. Ini keran tadi fungsinya adalah untuk memanen pupuknya, pupuk cairnya. Nah, Oh iya, ini kita sudah. buka. Wah, warnanya kayak wedang teh nih. Iya, coklat. Kopi. Ya. Wah. Ini lindinya atau pupuk cairnya pertama kali panen biasanya baunya agak menyengat. Iya, baunya agak menyengat. Ini disisakan ada ruang ketika untuk masa pematangan atau penjemuran POC ini. Jadi setelah selesai ini ada proses lagi ya, Pak ya? Ada. Setelah Penjemuran. kita panen itu kita tutup tapi jangan terlalu rapat. Kemudian ini ditaruh di terik matahari. Fungsinya untuk mematangkan daripada pupuk ini. Kira-kira penjemurannya berapa hari, Pak? Penjemuran minimal 2 minggu. 2 minggu penjemuran insya Allah baunya sudah berubah. Sudah Netral. Iya, sudah netral. Nih, setelah dijemur sudah netral, bisa digunakan dicampurkan dengan air bersih. Itu contoh yang dijemur itu Pak. Oh, sudah. Oh Iya, iya. ini sudah warnanya Warnanya bisa sudah berubah. berubah. Ada yang berubah tergantung bahan organiknya. Bang, Iya, sampahnya. tergantung sampahnya. Ini insya Allah sudah tidak berbau Coba menyengat. cium, Pak. Ya, maaf. Seger. Netral. Netral. Iya. Ya. Ini yang tadinya sampah yang berbau ketika diletakkan di sembarang yang berbau, kita menggunakan ember tumpuk. Ini hasilnya insya Allah Oke. menjadi pupuk yang bermanfaat dan lingkungan menjadi bersih. Ini juga Oke. tanaman ini dengan Ini jangan pupuk ini ya, Pak, input ya. Di musim kemarau ini ya. Walaupun sekarang musim kemarau tapi ternyata Ya, itu tanaman ini masih panelnya. tetap segar ya, Pak ya. pupuknya semuanya Menggunakan pupuk organik ya. Organik tanpa mengeluarkan biaya. Kalau kemungkinan bisa dijual nanti ya Pak ini ya Pak Bisa, ya. bisa. Dihasilkan ya. Kalau yang
yang punya marketing ini bisa dijual, bisa dijadikan. Tapi untuk saat ini SD Negeri Cangkring itu belum jual. Bisa digunakan sendiri lah ya. Hanya Oke. digunakan di kalangan sendiri. Ini Pak Selamat ya, pemanfaatan dari hasil pengolahan sampah organik itu pupuk cairnya, pupuk padatnya juga kami gunakan untuk penanaman pepaya ini California. Ini luar biasa pupuknya kan. Ini pupuknya pupuk organik semua, pupuk cairnya juga, pupuk padatnya juga. Ya, bebas dari pupuk pestisida, pupuk kimia. Manfaatkan lahan yang tidak kosong atau pakai. Kalau dulu ini tempat pembuangan sampah sama anak jajan, sekarang alhamdulillah sudah dipilah pupuk organiknya, sampah organiknya diolah menjadi pupuk dan dimanfaatkan untuk pembukaan kebun di sekolah ini. 2 minggu ini. 2 minggu ya. Pertumbuhannya luar biasa Pak. Besok berapa bulan lagi Bapak Panjenengan datang sini lagi bisa panen bareng. Oke. Pepaya California hasil dari pupuk organik. Oke. Yang Ya. Baik, terima kasih nih Pak Eko dan Pak Ridwan nih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya di sini untuk mengibaratkan tentang tadi pengolahan sampah. Salah satunya yang tadi saya tertarik lagi dengan pembuatan pupuk protein cair. Dengan berbagai tadi yang sudah disampaikan, bukti juga manfaatnya sudah disampaikan oleh Pak Ridwan dan Pak Eko. Ini sangat menginspirasi kami sekali dan semoga nanti dapat kami lakukan di SD kami yaitu SD Negeri 2 Sadangulen. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami untuk menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Sana. Ya, dari saya mohon maaf apabila menyangkut waktu Bapak semuanya. Ya, berbagi, kita saling berbagi lah. ya. Berbagi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.